Shalom, puji Tuhan, selamat sore menjelang malam. Pada kesempatan ini kembali kita berjumpa dan kita kembali juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada dan menikmati hari-hari yang kami lewati, dan kami juga ada pada waktu-waktu ini Tuhan. Ini semua karena Engkau serta dengan kami, Engkau ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini yang kami sudah lalui, dan saatnya Tuhan kami akan masuk pada malam ini. Namun sebelum kami akan masuk lebih jauh pada malam ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kami percaya firman-Mu akan mengubah setiap pikiran, perasaan kami, dan seluruh langkah kami yang salah, dan diperbaiki sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, karena hamba-Mu hanya tanah liat adanya. Pakai dengan luar biasa ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan itu semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bawakan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan judul ketakutan dan kegelisahan. Ini terjadi dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketakutan dan kegelisahan, ya. Judul khotbah hari ini atau renungan firman Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini banyak orang sedang dilanda dengan ketakutan. Dilanda dengan ketakutan yang sangat-sangat menyakitkan atau sangat-sangat menakutkan bagi kehidupan setiap manusia. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya akan Tuhan, Alkitab mengatakan, jangan kita takut. Kenapa? Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang mengerti perasaan kita. Tuhan yang mengerti pikiran kita. Tuhan yang mengerti rencana hidup kita. Tuhan yang mengerti setiap apa yang kita inginkan di dalam setiap pribadi kita. Kalau kita baca kitab Mazmur, ini menjelaskan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami ketakutan, satu hal yang harus kita lakukan dalam diri kita, dalam hidup kita adalah kita berseru kepada Tuhan. Kenapa harus berseru kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang mampu dan dapat menjawab, menolong, menjaga kita dari hal-hal yang namanya ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara, dari ayat ini kita lihat bahwa pemazmur mengatakan ketika kita berseru, pasti Tuhan akan menjawab. Kenapa pasti Tuhan menjawab? Karena Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Maha mendengar setiap seruan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu jangan tekan pikiran kita dengan hal-hal duniawi. Jangan tekan perasaan kita yang tidak menguntungkan dalam kehidupan kita. Memang tantangan, persoalan itu sering datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi apakah itu yang harus membuat kita putus asa? Tidak, saudara. Kita harus kembali kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, cobaan dalam perjalanan hidup kita, kita datang kepada Tuhan. Karena dikatakan dia pasti menjawab apa yang menjadi permohonan, pergumulan saudara. Di dalam pribadi, dalam keluarga, dalam usaha saudara. Jika saudara mengalami hal-hal ketakutan, masalah hidup, serahkan kepada Tuhan. Dia akan menjawab. Lalu dikatakan Tuhan di pihakku. Saudara, kata di pihakku di sini adalah artinya Tuhan sepenuhnya membela kita. Tuhan sepenuhnya mengcover atau menutup seluruh kehidupan kita dalam kita menjalankan kehidupan kita. Oleh sebab itu kan Tuhan di pihakku. Nah,
Kata di pihak di sini juga harus muncul rasa percaya sungguh kepada Tuhan di hati kita. Harus kita benar-benar sungguh dan berkata bahwa hanya Tuhan yang dapat menaungi, melindungi, menjaga kita. Nah, itu yang dikatakan Tuhan di pihakku. Jadi kalau saudara merasa bagiannya Tuhan, ya, atau kita sebagai orang yang merasa bahwa pilihan Tuhan, kita harus yakin percaya kekuatan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan, aku tidak akan takut. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, dikatakan, kenapa takut? Ya, memang terkadang ketakutan itu datang secara tiba-tiba, mendadak terjadi dalam kehidupan kita. Wajar mungkin kalau kita kaget. Tapi hal yang lama hidup dalam ketakutan, kalau kita lama hidup dalam ketakutan, ini yang salah. Ini yang keliru, ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Lalu dikatakan, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Memang yang menakutkan hari-hari ini, sebetulnya kita tidak sedang berhadapan dengan iblis saja, ya. Tidak saja kita berhadapan dengan iblis yang tidak kelihatan, tapi kita berhadapan juga dengan sesama manusia yang seringkali datang mengancam hidup kita, ya. Yang seringkali datang membuat kita marah, membuat kita emosi, ya. Bahkan manusia-manusia, banyak orang yang punya pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak hidup lagi dalam kebenaran. Bahkan ada orang-orang yang pikirannya memang dikuasai oleh iblis dan akhirnya menipu, ya, membohongi kita. Ini cukup menakutkan dalam dunia saat ini. Tapi sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, Alkitab mengatakan, serahkan semua ketakutan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga dan memelihara kita. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara, apa yang kita mau katakan kalau Allah di pihak kita? Selain kita berkata bahwa Allahku luar biasa karena Allah di pihak kita. Lalu dikatakan, siapa yang akan melawan kita? Saudara, kalau kita secara 100% menyerahkan hidup kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Karena apa? Yang membela kita, yang melindungi kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi, siapa yang bisa melawan Tuhan? Namun memang, kalau kita lihat hari-hari ini, banyak orang justru dengan kepintarannya coba mengubah kebenaran dan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Sehingga kekuatan manusia itu muncul dan melawan Tuhan. Nah, kita orang Kristen tidak diajarkan seperti itu. Kita orang Kristen diajarkan percaya kepada kekuatan Tuhan yang mengendalikan hidup kita dimanapun kita pergi dan berada. Jadi tidak akan ada ketakutan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan adalah pembela kita. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah setia dalam janjinya. Oleh sebab itu percayalah bahwa Tuhan ada serta dengan kita dimanapun kita berada. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Seandainya kita pintar, jangan andalkan kepintaran kita. Seandainya kita punya fisik sehat, kuat, jangan andalkan kesehatan dan kekuatan dalam diri kita. Seandainya kita punya harta yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan kita sombong. Itu semua adalah pemberian Tuhan kepada kita. Baik nafas kita, sehat kita, kekayaan kita, itu semua adalah pemberian Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak punya hak secara penuh untuk memiliki apa yang kita punya di dunia saat ini, termasuk nafas kita. Kenapa? Termasuk nafas kita. Kalau waktunya Tuhan bilang kita pulang, ya kita pulang. Siapa yang bisa menahan? Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kita jangan takut.
Tuhan ada serta dengan kita. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Kata jangan ini adalah kata perintah. Artinya jangan gelisah hatimu. Artinya di dalam hati kita, jangan sampai kita memunculkan ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Kegelisahan-kegelisahan yang berlebihan. Jangan gelisah hatimu. Dan ditekankan berikutnya, kata perintah berikutnya, percayalah kepada Allah. Artinya kita harus meyakin bahwa hanya Tuhan, hanya Allah ada serta dengan kita. Hanya Tuhan yang dapat membereskan setiap persoalan hidup kita. Kita harus percaya itu, kita harus yakin itu. Jangan kita percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia, dukun ya, kuasa-kuasa gelap. Jangan. Semua itu adalah di bawah kekuasaan Tuhan. Dan saatnya, waktunya, semua juga akan dibinasakan, dihancurkan. Jadi jika kita mengandalkan kekuatan dunia, itu sebetulnya hanya semu adanya. Artinya pengharapan yang sia-sia. Banyak orang mengatakan ketika datang kepada dukun, saya akan mendapatkan jawaban. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah penyamaran iblis. Coba-coba mengambil alih kekuatan Tuhan atau kuasa Tuhan. Tidak, saudara. Kita manusia sebagai ciptaan Tuhan, kita harus kembalikan hidup kita kepada Tuhan. Agar supaya ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang melanda kita, kita akan mendapatkan perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan. Selanjutnya dikatakan percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada Tuhan Yesus yang turun dari surga. Turun dengan kekuatannya untuk memberitakan kebenaran, menyampaikan keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kita mampu dan dapat menolak semua intimidasi iblis atau pengaruh-pengaruh iblis, pengaruh-pengaruh dunia yang merusak cara berpikir iman kita. Saudara, iman kita kepada Tuhan jangan dirusak dengan pengaruh dunia. Banyak hari-hari ini orang berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Oh, tidak, saudara. Tuhan itu ada. Kita diciptakan. Kita dimuliakan di dalam firman dan kebenaran. Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Sebab itu, mari kita kembalikan hidup kepada Tuhan. Biarkanlah ketakutan itu berlalu dalam diri kita. Simpan atau taruh Tuhan di dalam hati kita. Atau izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan gelisah dan takut supaya kita tetap kuat, mampu menghadapi keadaan dunia sekarang ini. Yaitu menghadapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya kekuatan luar biasa. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak juga kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan dan kebaikan Tuhan. Benar-benar kami alami dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Tolonglah kami ketika kami dalam ketakutan. Tolonglah kami ketika kami dalam kegelisahan. Tolonglah kami jika kami mengalami sakit, penyakit, masalah, beban, persoalan hidup. Biarlah di dalam nama-Mu kami akan mendapatkan kemenangan. Dalam nama-Mu kami akan mendapatkan kekuatan. Di dalam nama-Mu kami diberkati. Di dalam nama-Mu kami akan dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Demikian kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan tolong setiap pergumulan masalah hidup mereka. Hadirlah di sana Tuhan. Berikanlah semua penyelesaian dengan baik. Dan mereka boleh melihat janji dan pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan sembuhkan yang sakit dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Yang menghadapi masalah berat, Tuhan tolong hadir di sana Tuhan. Untuk benar-benar mereka boleh alami kekuatan daripada Tuhan sendiri. Dan mereka boleh ada jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang ada. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Biar Tuhan tolong pemerintah kami berikan hikmat bijaksana untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan kepemerintahan yang ada supaya Indonesia aman, damai, sejahtera dan penuh berkat daripada Tuhan. Sepakat kami berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tetap
melawat, membungkus, melindungi, menjaga, dan memberkati ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum datang kepada Tuhan, biar Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan menjadi berkat buat jiwa ini, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan, memuji membesarkan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Semua program pelayanan kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Segala kebutuhan keuangan yang kami perlukan dalam pelayanan, Tuhan, kami hanya memohon kepada Tuhan, biar Tuhan campur tangan mengadakannya, dan nama Tuhan akan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan semua ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita pergi dan berada. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Shalom, haleluya, puji Tuhan.